Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang muslim, kepada yang non muslim, saya ucapkan salam santun, damai sejahtera. Tetap semangat, tetap ceria dan fresh ya. Kepada agama yang lain, saya ucapkan Om Janti Janti Manipat Mihum. Buat yang beragama Hindu, buat yang beragama Buddha, salam santun damai sejahtera. Buat yang Kristiani, salam puji, restu dan syukur kita di hari ini ya. Hari ini pada teman-teman, sahabat-sahabatku Dumai, dan semua masyarakat Dumai, baik yang ada di grup, di forum Sofi, di grup JSI, di grup KSI, di grup KIS, semuanya ya. Hari ini Mas Chandra Minang mulai untuk tayang di YouTube tentang seni teknik penerapan Tai Chi ya kan? Jadi di dalam Tai Chi itu kita mengenal ada yang namanya seni dan teknik pernafasan Tai Chi kuno ya, dimana di situ di dalam khasanah Tai Chi kuno kita untuk berusaha bagaimana mengeterapkan tentang penerapan elemen unsur Qi Yang ya. Apakah yang dinamakan unsur Qi Yang? Qi adalah dingin, Yang adalah panas. Jadi diambil dari kata Qi Yang. Jadi di situ kita semua untuk lebih fokus ya, lebih konsentrasi tentang molekul ya. Jadi Qi Yang, Qi adalah bersifat dingin, sejuk, basah ya kan, segar, menyegarkan, fresh ya kan. Itu namanya elemen Qi. Nah, jadi kenapa dikatakan Tai Chi, yaitu seni teknik gerak dan nafas olah untuk Qi. Yang diutamakan Qi, di mana Qi ini kita untuk diambil, dibuat potensi diri kita sendiri, yaitu bisa buat pengobatan, bisa buat kesehatan, bisa buat pagar badan, bisa buat untuk seni teknik bela diri, untuk seni olah nafas ya kan. Dan masih banyak lagi kasana Tai Chi yang sejatinya dari Mas Chandra ini adalah Tai Chi kuno, dimana di dalam Tai Chi kuno Mas Chandra Minang ini saya bertitik pusat yaitu pada kekuatan tulang ekor belakang ya, atau yang dinamakan Kundalini. Berbeda dengan Tai Chi modern ya kan, lebih banyak terpusat pada kekuatan bawah pusar, 4 jari di bawah pusar ya, di perut. Nah, kalau itu Tai Chi yang modern. Kalau Tai Chi kuno kita lebih banyak terfokus pada tulang ekor belakang, di punggung belakang di bawah sendiri ini, di punggung yang bawahnya sendiri itu ada tulang ekor, itu namanya Kundalini. Kundalini itu artinya tulang ekor lini-lini, yaitu berbentuk tulang punggung. Tuh. Jadi di sini apa bedanya Kundalini dengan Tai Chi? Kalau Kundalini kan lebih banyak pengeterapan untuk seni teknik secara apa ya, Hindu ya kan. Secara mantrapnya Hindu, trapnya, tekniknya orang Hindu, meditasi atau berdasarkan kasanahnya Kundalini, yaitu ada namanya Saktivat, ada namanya Saktilini dan lain-lain. Tapi kalau di dalam Tai Chi kuno ini kita lebih mengarah kepada gerak, diutamakan gerak, nafas, dan olah seninya. Nah, jadi untuk masuk ke elemen ini tadi, ke Tai Chi yang dinamakan Qi Yang ya kan, Qi itu adalah dingin, Yang adalah panas ya. Kita itu bagaimana caranya untuk mempotensikan, mensumberdayakan, bagaimana cara untuk mengambil energi power Qi yang tersebar di alam semesta ini ya kan. Jadi yang dinamakan Qi itu bersifat dingin,
sejuk, menyegarkan, fresh ya. Jadi itu tersebar di alam semesta. Nah, Anda pernah tahu ya kan, kita yang namanya cuaca habis hujan ya kan, cuaca habis hujan kan, hujan deras toh ya, hujan deras. Jadi kita untuk merasakan energi Qi itu bagaimana ya, di saat cuaca hujan deras, cuaca hujan ya, hujan deras lebat. Setelah hujan tadi itu selesai, muncullah hawa yang sejuk. Hawa yang sejuk, segar. Rasanya menyegarkan. Nah, itu namanya Qi. Itu kaya akan Qi. Jadi setelah hujan deras, lebat ya kan, hujannya, terus selesai hujannya, nah itu tercipta hawa yang segar, itu namanya Qi. Seperti itulah rasa power energi Qi. Terus bagaimana cara untuk mempotensikannya? Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu tentang gelombang frekuensi yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi manusia sendiri pusatnya gelombang. Jadi sejatinya manusia itu sendiri adalah pusatnya gelombang. Di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya gelombang alfa, beta, gamma, theta, delta, dan lambda, dan lain-lain ya. Nah, gelombang frekuensi manusia ini mulai dari alfa, beta, gamma, delta, theta, lambda ya kan, nano, dan lain-lain, itu tercipta dari mana? Nah, getaran-getaran ya kan. Nah, itu ternyata satu, tercipta dari getaran. Kedua, dari getaran itu tadi timbul gerak ya kan. Yang pertama kali itu gerak dulu, terus getaran ya kan, sehingga timbul frekuensi getaran tadi, yaitu frekuensi alfa, beta, delta, theta, gamma, dan lambda, dan seterusnya ya kan. Di situ kita sinkronisasi ya. Dalam arti sinkronisasi apa yang namanya gelombang alfa? Gelombang alfa itu yaitu tercipta adalah hasil dari pergerakan di saat kita bergerak, olahraga, aktivitas ya kan, aktif, tubuh kita bergerak, bergetar, sehingga tercipta gelombang alfa. Seperti itulah kasana Taiji kuno Kundalini Master Chandra Minang ini. Jadi wong ganteng ini disimak nggih, fokus ya kita ke ini ya. Ternyata di dalam manusia itu pusatnya bunyi, pusatnya frekuensi, pusatnya gelombang manusia ini. Jadi nggak cuma HP, nggak cuma elektronik atau televisi. Manusia sendiri adalah pusatnya gelombang ya. Bagaimana cara penerapan tadi untuk gelombang alfa, beta, delta, theta, delta, dan lambda, gamma, dan lain-lain, dan seterusnya itu di sini nanti di dalam Taiji kuno Mas Chandra Minang ini nanti akan diajarkan. Jadi pengetahuan itu awalnya. Terus setelah itu nanti di dalam Taiji kuno Kundalini Qi Master Chandra nanti ada yang namanya satu, ada sistem pompa ya. Jadi manusia itu pompa, ada pompanya dengan sistem pompa. Terus ada yang kedua sistem kompresi ya. Terus seni teknik gerak ya kan, seni teknik getar. Terus ada yang namanya inisiasi atau sugesti ya kan. Baru nanti kita olah untuk menjadi sebuah keindahan Taiji ya kan. Jadi bagaimana cara pengeterapannya gitu. Ya siapa saja di sini bisa Taiji, gerak-gerak gitu, tapi kan ada seni dan tekniknya. Di sini kan seni dan teknik Taijinya. Jadi ada yang namanya tadi, yang pertama
sistem pompa, sistem kompresi. Terus yang ketiga sistem getar, yang keempat sistem olah nafas, ya kan. Terus yang kelima tadi ada namanya sistem pergetaran, ya, pergerakan, pemusatan fokus, ya kan, yang keenam, ya kan. Terus timbul untuk seni tekniknya bagaimana untuk pengembangannya di dalam Tai Chi itu banyak sekali. Jadi di situ nanti dalam gerakan jurusnya Chi, Tai Chi, ya kan, itu kita benar-benar mengambil energi power dari alam semesta yang berupa Chi tadi untuk diambil guna kepentingan tubuh kita sendiri. Dimana nanti kalau setelah itu kita mengambil dengan sistem-sistem yang saya sebut tadi, terasa di dalam tubuh kita itu, ya, yang paling kelihatan ya mulai itu kan kulit, ya. Nah, ini yaitu yang pertama, ya, kulitnya itu lebih kenyal, lebih keras, otot-otot itu lebih kuat, ya kan, karena bertenaga. Kita ini ngambil energi power, jadi bertenaga, kita lebih stabil, ya kan. Ini yang paling nampak loh, ya. Terus denyut jantung tuh lebih kuat, aliran darah ini di tubuh itu semakin lancar. Terus fresh, ya kan, di pikiran. Terus kita semakin bertenaga, lebih power, ya kan. Nafas juga lebih panjang, ya. Nafas kita itu lebih dalam, lebih panjang, dalam, dan lembut, ya kan. Tenang, kita stabil. Terus tubuh terasa segar, ya kan, fresh, ya. Badan semua ini rasanya ringan, bertenaga. Terus jaringan-jaringan otot sendi-sendi ini terasa kuat, ya kan, terasa bertenaga, ya. Rasanya itu mantap gitu loh. Itu setelah latihan Tai Chi kuno. Nanti ada teknik-tekniknya banyak, untuk pengobatan, untuk bela diri, untuk seni teknik pager. Terus ada seni teknik untuk kayak healing, pengisian power, ya kan, dan masih banyak yang lain. Dan yang pasti banyak manfaat dari Tai Chi kuno Kundalini Master Chandra Minang ini untuk kita gali bersama, ya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada banyak titik-titik Chi, ya kan, titik-titik yang katanya cakra, yang katanya titik Chi, ya kan, atau berapalah wis jumlahnya itu ada sekitar 2 triliun mungkin, ya. Ada 2 triliun titik atau 2 miliar, ya, mungkin 2 miliar atau 2 triliun, terserah kalian semua lah, mau miliar mau triliun, ya kan. Sel-sel ini termasuk titik-titik yang aktif. Jadi kalau letak titik cakranya itu kan ada yang di sini, ini cakra mahkota, ubun-ubun ini, ya, sini ini kan cakra ajna, ya kan. Di sini kan titiknya, letak pusatnya. Tapi kalau Mas Chandra kan dalam Tai Chi kuno, kalau dalam Tai Chi kuno kita ini sel-sel, ya kan, sel atau mikro sel yang kecil-kecil, ya kan, ini yang di dalam tubuh kita ini semua ini termasuk titik Chi yang aktif tersebar di seluruh tubuh kita. Nah, itu kalau menurut saya hitung juga bukan titik-titik pusat di sini, ini kan sebuah wadah, tempat. Kalau saya yang hidupnya ini loh, yang sel-sel tersebar ini yang saya hitung, yang aktif tersebar di dalam tubuh kita. Itu beda pokoknya kalau untuk Kundalini ini. Jadi kepada semua teman-teman, sahabatku, ya kan, member grup, ya kan,
masyarakat Dumai semuanya. Mari kita menciptakan kesinambungan kesehatan di dalam masyarakat bersama Tai Chi kuno Kundalini Mas Chandra Minang ini ya. Jadi gimana tujuan saya itu kan untuk memasyarakatkan Tai Chi, dan Tai Chi memasyarakat di seluruh Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, kuat dan tangguh ya kan. Itu tujuannya Mas Chandra Minang. Halo pada semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih saat ini sebagai pembuka awal ya Mas Chandra Minang untuk eksis ya kan, go YouTube secara internasionalnya. Jadi Mas Chandra Minang langsung tayang YouTube. Jadi tidak ada kita main tipu-tipu, main bohong-bohongan. Kita jujur, terbuka pada publik bahwa ini loh Mas Chandra Minang ya kan. Halo. Jadi kita slow perform, calm, cool, and confident. Jadi biar publik itu tahu. Sekarang kenal Mas Chandra Minang itu kepribadiannya bagaimana. Ya, memang betul ilmu, memang betul hebat. Tapi tetap tata keramanya dipakai, sopan santunnya pakai, attitude-nya dipakai ya kan. Nah, itu penting. Nah, itu menandakan kita orang yang berwawasan ya. Bukan orang ngawur. Pokoknya menang ya, itu enggak boleh ya. Itu enggak satrio namanya. Itu yang saya ajarkan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Besok kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera. Om Cante Cante Mani Padme Hum. Terima kasih. Cukup.